Oke, perkenalkan nama saya Norman Haris. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas manajemen investasi portofolio. Dan ini adalah tugas perbandingan laporan keuangan pada PT DLTA dan PT MLBI. Laporan keuangannya itu pada tahun 2022 sampai 2024. Oke, jadi pertama-tama profil perusahaan PT DLTA ini yaitu dia bergerak di industri minuman, yaitu bir atau minuman yang beralkohol. Dan PT ini memproduksi minuman yaitu Carlsberg atau stout ya. Dan PT ini didirikan sejak 1932 dan terdaftar di BI sejak 1984. Oke, nah selanjutnya saya telah menghitung rasio keuangan dari PT DLTA dan berdasarkan tabel tersebut ini telah saya hitung dan ini hasilnya pada tahun 2022 berapa, tahun 2003 berapa, dan tahun 2024 berapa. Oke, jadi yang bisa kita lihat dari tabel ini berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 sampai 2024, perusahaan ini dia menunjukkan kondisi keuangan yang sangat sehat dengan tingkat likuiditas yang tinggi. Jadi risiko keuangannya yang rendah karena minim utang dan tanpa beban bunga berdasarkan tabel berikut. Nah, serta efisiensi operasional yang terus membaik terutama dalam pengelolaan persediaan dan piutang. Meskipun demikian, profitabilitas mengalami tren penurunan yang tercermin dari menurunnya margin laba, ROA, dan ROE pada 2024 sehingga perusahaan tetap kuat secara finansial namun fokus menjaga dan meningkatkan kinerja laba di masa mendatang. Oke, jadi yang kedua ini profil perusahaan PT MLBI yang berdasarkan kita lihat, yaitu perusahaan ini dia bergerak di bidang minuman juga, yaitu bir atau yang beralkohol. Dan minuman yang diproduksi yaitu seperti Heineken atau Bintang Zero. Dan perusahaan ini didirikan sejak tahun 1929 dan terdaftar di BI pada tahun 1981. Oke, berdasarkan rasio keuangan PT MLBI yang berdasarkan sudah saya hitung pada tahun 2022 sampai 2004 yang bisa kita simpulkan yaitu berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 sampai 2024 yang dimana perusahaan menunjukkan peningkatan kinerja yang sangat signifikan dan ditandai dengan efisiensi operasional yang semakin membaik melalui perputaran persediaan yang meningkat dan periode penagihan piutang yang semakin singkat dan profitabilitas yang terus naik terjamin dari kenaikan margin laba, ROA dan ROE. Meskipun tingkat likuiditasnya masih berada di bawah 1 dan rasio utang relatif tinggi. Namun, kemampuan perusahaan dalam membayar bunga sangatlah kuat sehingga secara keseluruhan perusahaan berada dalam kondisi bertumbuh, menguntungkan dan mampu mengelola risiko keuangan dengan baik. Oke, jadi selanjutnya itu perbandingan antara kedua PT tersebut. Oke, pertama berdasarkan likuiditas dulu ya, yaitu PT DLTA ini memiliki tingkat likuiditas yang sangat kuat dengan current ratio dan quick ratio jauh di atas 1, yang mana menunjukkan kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan PT MLBI ini memiliki likuiditas yang lebih rendah karena rasionya lancar berada di bawah 1 sehingga lebih bergantung pada arus kas operasional. Yang kedua, berdasarkan efisiensi operasional yang mana PT MLBI menunjukkan efisiensi operasional jauh lebih baik dibandingkan DLTA. Terlihat dari perputaran persediaan yang tinggi dan periode penagihan piutang semakin singkat. Sementara DLTA meskipun mengalami perbaikan, namun masih relatif kurang efisien dalam pengelolaan persediaan dan piutang. Dan selanjutnya struktur modal, di mana DLTA ini memiliki struktur modal sangat konservatif dengan tingkat utang rendah dan tanpa beban bunga, sehingga risiko keuangannya sangatlah kecil. Sedangkan PT MLBI menggunakan utang dalam proporsi yang lebih besar, namun masih terkelola dengan baik karena kemampuan perusahaan membayar bunga sangatlah kuat. Oke, jadi yang keempat itu profitabilitas, di mana PT MLBI mencatat kinerja profitabilitas yang terus meningkat dari tahun ke tahun tercermin dari kenaikan margin, laba, ROA dan ROE. Sedangkan DLTA tetap mencatat laba yang tinggi namun menunjukkan tren penurunan profitabilitas dalam periode 2022 sampai 2024. Oke, jadi kesimpulan akhir secara keseluruhan PT DLTA ini merupakan perusahaan yang sangat stabil, liquid dan beresiko rendah, cocok bagi investor yang mengutamakan keamanan dan kestabilan.
namun pertumbuhan profitabilitasnya cenderung melambat. Sedangkan PT MLB ini ada perusahaan yang lebih agresif, sangat efisien dan mencatat pertumbuhan laba yang kuat meskipun memiliki likuiditas yang rendah dan tingkat utang yang lebih tinggi, sehingga pilihan terbaik bergantung pada preferensi antara keamanan DLTA atau pertumbuhan dan return tinggi, yaitu MLBI. Okey, berdasarkan materi yang telah saya presentasikan, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan terima kasih.